Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Sibrullah dari kelompok 5 dan bersama rekan-rekan saya yaitu Siti Komaria dan Eko Widanto. Di sini akan mempresentasikan tentang schedule produksi bergelombang. Jadi nanti ada beberapa paparan dari saya sendiri, lalu dilanjut oleh Siti Komaria dan terakhir oleh Eko Widanto yang akan mempresentasikan. Oke. Slide pertama. Sebelumnya kita ketahui dulu bagian produksi. Nah, dalam artian luas, istilahnya dalam artian secara menyeluruh, yaitu produksi itu penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan bahan baku, serta tenaga kerja dan kapasitas produksi. Jadi yaitu di sini budget produksi yaitu maksudnya perencanaan produksi. Jadi suatu produksinya itu akan ada direncanakan. Yaitu seperti volume produksi. Istilahnya volume produksi itu berapa yang harus dikeluarkan, berapa pencakupannya atau berapa kapasitasnya dari produksi tersebut, tentang kebutuhan persediaannya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Jadi di situ maksudnya bahan bakunya, jadi bahan bakunya itu kita ketahui dulu berapa volumenya bahan bakunya ini, serta tenaga kerjanya pun harus diikuti dengan volume produksi itu. Nah, sedangkan pengertian budget produksi secara arti sempit yaitu perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan itu. Jadi di sini yang dimaksud secara rinci sempit yaitu yang harus direncanakan itu berapa volume yang nantinya akan direncanakan. Jadi sebelum direncanakan ini kita harus tahu dulu berapa volume produksi yang harus direncanakan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan budget produksi. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jumlah produksi perusahaan itu meliputi ada 6 liputan. Yang pertama yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan kapasitas mesin. Yang kedua, tenaga kerja yang tersedia. Jadi tenaga kerja yang tersedia itu harus menjadi salah satu faktor mempengaruhi jumlah produksi perusahaan. Gitu. Jadi kebalik ya, ketika tenaga kerja yang tidak tersedia, maka itu akan mempengaruhi produksi yang melambat. Gitu. Lalu selanjutnya modal kerja meliputi kapasitas yang dimiliki perusahaan. Modal kerja itu sangat menurut saya sangat penting untuk menunjang ke depannya. Lalu luas produksi yang optimal. Jadi produksinya itu benar kita lihat dulu apakah optimal apa enggak gitu. Lalu yang kelima, kebijakan perusahaan dalam persediaan. Jadi di sini kebijakan perusahaan gimana sih dalam perusahaan itu, apakah udah baik apakah belum. Jadi kita lihat di poin nomor 5 ini yaitu perusahaan dalam kebijakan perusahaan dalam persediaan. Lalu yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu kebijakan perusahaan dalam penempatan pola produksi untuk periode yang akan datang. Nah, jadi faktor yang terakhir ini jadi kita periode yang kedatang itu kita harus ditetapkan pola tersebut. Jadi kedepannya, jadi kita nggak usah bingung gimana kedepannya, karena periode sebelumnya kita udah mempersiapkan untuk periode kedepannya gitu. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman rekan saya, yaitu oleh Siti Komaria tentang pola produksi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola produksi. Sebelum saya melanjutkan apa itu pola produksi, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis pola produksi. Yang pertama, pola produksi stabil. Yang kedua, pola produksi bergelombang. Yang ketiga, pola produksi moderat. Nah,
Yang pertama saya akan menjelaskan pola produksi stabil ya. Pola produksi stabil itu adalah alokasi jumlah produksi dalam bulanan atau terjadi fluktuasi penjualan. Nah, yang kedua, pola produksi bergelombang, yaitu pola produksi yang jumlah produksinya dalam bulanannya atau setingkat dengan fluktuasi penjualan. Yang ketiga, pola produksi moderat yang artinya itu alokasi jumlah produksi dalam bulanan atau mempertimbangkan fluktuasi yang jumlah produksinya meningkat dari jumlah sebelumnya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya di sini akan menjelaskan nih fluktuasi. Apa itu fluktuasi? Nah, fluktuasi itu kondisi naik turun secara tajam terkait harga pasar atau perubahan variabel berupa kenaikan atau penurunan dari nilai variabel tersebut gitu. Jadi fluktuasi itu mau naik mau turun itu nilainya tetap sama, variabelnya itu tetap sama. Nah, oleh karena itu pada pola produksi itu dia mempunyai nilainya jumlah yang sama juga, mau naik mau turun itu tetap sama. Jadi fluktuasi itu sama pola produksi itu tidak sama jauh, yang penting itu sepertinya sama nilainya gitu. Mau naik mau turun itu nilai variabelnya itu tetap sama dan nilainya itu tidak akan berubah sama sekali. Oleh karena itu harus disesuaikan dulu tingkat persediaannya nih. Mau misalkan persediaannya mau di atas atau di bawah, nilainya itu tetap sama dari atas sampai bawah itu. Pokoknya secara intinya itu mau kecil mau besar, mau naik mau turun, yang penting itu nilainya tetap sama, variabelnya itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Widiantoro dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang schedule produksi bergelombang dan schedule pola produksi moderat. Untuk pola produksi bergelombang, jumlah produksi sama dengan jumlah penjualan. Persediaan awal dan akhir sama. Karena dalam kasus ini sudah sama, maka akan disesuaikan dulu tingkat persediaannya pada triwulan 1 dan kedua, atau penyesuaian tingkat persediaan bisa juga selama 1 triwulan atau selama 3 triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Untuk langkah-langkah pembuatan schedule budget produksi bergelombang, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut: masukkan data tahunan dalam kolom jumlah, lalu masukkan data penjualan tiap triwulannya, masukkan nilai persediaan awal tahun atau persediaan awal triwulan 1 yaitu 600. Jika penyesuaian nilai persediaan disesuaikan selama 2 triwulan, maka persediaan awal sebesar 600 dan persediaan akhir sebesar 360, maka akan selisih persediaan 240. Penyesuaian persediaan tiap triwulan sebesar 240 dibagi 2 sama dengan 120. Untuk triwulan 1 dan triwulan 2, persediaan akhirnya dikurangi 120 dari persediaan awalnya. Untuk perhitungkan jumlah kebutuhan triwulan 1, yaitu jumlah penjualan ditambah persediaan akhir sebesar 500 ditambah 480, yaitu 980. Untuk menentukan jumlah produksi, yaitu kebutuhan dikurangi persediaan awal, yaitu 980 dikurangi 600, maka akan didapatkan 280. Persediaan akhir triwulan 1 menjadi persediaan awal triwulan 2, atau persediaan akhir triwulan 2 dikurangi 120 dari persediaan awalnya. Begitu pula dan seterusnya. Untuk schedule pola produksi moderat, langkah-langkahnya itu masukkan data tahunan dalam kolom jumlah, lalu masukkan data penjualan tiap triwulannya, dan masukkan jumlah produksi tiap triwulannya atau berdasarkan pola produksi bergelombang jumlah produksi yang melebihi kapasitas yaitu triwulan keempat, sehingga jumlah produksinya diturunkan 100 menjadi 700 dan triwulan ketiga jumlah produksinya ditambah 100 menjadi 700. Lalu masukkan nilai persediaan awal tahun untuk persediaan awal triwulan 1 yaitu 600. Langkah selanjutnya sama dengan pembuatan schedule pola produksi stabil. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum